Halo Sobat Baku Hantam. Sepertinya blok timur Rusia dan China kini semakin menguat. Hal ini bisa menjadi kabar buruk bagi Amerika. Berita terbarunya dalam sebuah video call Presiden China Bapak Xi Jinping dan juga Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin berencana untuk meningkatkan komitmen dan juga solidaritas Rusia dan China di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara yang lebih preman dari preman, yaitu Amerika. Tentu saja solidaritas ini bukan sekedar kerja bakti, membangun gorong-gorong ya kan, tapi pastinya juga pertahanan kedua negara. Putin disebut Xi sebagai teman lama Xi, dan Xi mengatakan pemimpin Rusia Bapak Vladimir itu dengan tegas mendukung China dalam membela kepentingan inti dan menentang upaya untuk memecah China dan Rusia. Presiden China Bapak Xi ini menyampaikan keprihatinannya kepada Putin tentang kegiatan Amerika di kawasan Asia Pasifik, termasuk pembentukan kemitraan AUKUS, yaitu kapal selam nuklir, aliansi kapal selam nuklir Australia, Inggris, dan Amerika. Itu tadi bahasa politisnya bos ya kan. Bahasa warung kopinya ya sepertinya pabrik Dongfeng akan berasap kembali, dan juga Dongfeng dan rudal pengecerotan hypersonic Rusia sepertinya akan ditambah kembali pasokannya jika Rusia dan China tak mau dianggap anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil paman ya kan. Ya salam. Di Laut Cina Selatan, China dihadapkan pada fakta nuklir AUKUS. Di Ukraina, Rusia juga dihadapkan pada ormas terkuat di dunia, yaitu NATO, di front dekat Donbas. Dua buah front di kiri dan di kanan, di mana Rusia dan China memang harus bermain, harus menjaga satu sama lain di bagiannya masing-masing. Dan menurut Intel Mossad, admin Putin bahkan membahas ketegangan Ukraina dan Donbas bersama negeri Tiongkok tersebut untuk mencari pemecahan konflik tersebut. Rusia dan China memang sangat sering mengadakan latihan perang besar-besaran, baik itu di darat, di laut, maupun di udara. Dan China sendiri merupakan salah satu mitra dan pasar alutsista terbesar Rusia. Apabila dua negara raksasa ini digabungkan, yang satu memiliki teknologi stalinium yang bukan kaleng-kaleng, sedangkan yang satu memiliki teknologi produksi massal yang murah, tentu saja bukan tidak mungkin kekuatan dua negara mantan Palu dan Arit ini akan menjadi kekuatan baru untuk melawan hegemoni Barat selama ini. Ya tentu kita berharap, para bujang-bujang yang masih pakai jari berharap nuklir mereka tetaplah tersimpan di samping jamban-jamban di Moskow. Iya salam. Nah, selain itu di zona panas lainnya, yaitu di zona panas di seputaran Ukraina. Berita terbarunya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepertinya sudah cukup ketar-ketir, sampai-sampai sang presiden ini mendesak Uni Eropa untuk segera menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Presiden Ukraina mengatakan sanksi dapat mencegah peningkatan eskalasi jika dijatuhkan sebelum konflik bersenjata meletus. Yang ada kalau disanksi Rusia malah makin hura bos ya kan. Presiden Ukraina menjelaskan bahwa Kiev siap untuk memasuki negosiasi dengan Moskow untuk mengurangi ketegangan. Namun Presiden Ukraina mengatakan bahwa Presiden Rusia lah yang sejauh ini tidak bersedia untuk bernegosiasi. Mengapa Pak Putin tidak mau negosiasi ya kan? Perang pun tidak mau ya kan? Pastinya ini merupakan strategi ya agar Donbas dan wilayah timur Ukraina mungkin dilakukan referendum apa gimana ya kan? Sementara Presiden Amerika Joe Biden menekankan bahwa Rusia akan terkena sanksi ekonomi terberat jika menyerang Ukraina. Bagaimana menurut kalian mengenai
konflik ini yang sangat-sangat berbelit-belit ini, silakan baku hantam kalian di samping tukang rokok Babe Stalin.